Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Pak Agung dan teman-teman Asdos. Nah, di sini kami dari kelompok PT Inspire Weddings akan menjelaskan tentang modul-modul yang kami gunakan untuk perusahaan ini. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Rehan Vivaldi Adrian, kemudian ada Alicia Kirana Utomo, ada Dilan Andi Prawira, Jihan Hanifah Yasmin, dan juga Tobias Bunda Perlindungan. Dan untuk bagian-bagian selanjutnya, kami akan menjelaskan satu persatu tentang modul-modul yang kami gunakan dalam PT Inspire Weddings. Pertama, untuk modul wajib rekrutmen, ini dia modul yang memungkinkan HR untuk melakukan proses rekrutmen. Nah, untuk studi kasus kali ini dia dipakai untuk hire tenaga kerja tambahan untuk melakukan dokumentasi acara dengan nama posisi itu staff documentation. Bisa lihat sebelah kanan ini ada flowchart-nya. Jadi pertama staff recruitment akan ngecek dulu apakah SDM mencukupi. Kalau misalnya enggak, dia akan membuka lowongan dan next dia akan menerima lowongan kerja dan juga kan ada interview tahap 1 dan interview tahap 2. Biasanya tahap 1 ini untuk HR dan tahap 2 ini untuk user. Dan akan ada branching juga kalau misalnya diterima, staff akan menawarkan offering dan kalau misalnya ditolak, staff akan memberikan reviews reasons atau alasan penolakan. Oke, next untuk modul wajib kedua yaitu employee. Jadi di sini modul ini akan digunakan oleh HR untuk mengelola data karyawan dan ini seperti menyimpan, monitor, dan juga mengelola informasi karyawan. Nah, informasi karyawan yang dapat disimpan ini meliputi data pribadi, jabatan, status pekerjaan, dan catatan penting lainnya. Dan juga semua data ini bisa disimpan dalam suatu platform yang terintegrasi sehingga memudahkan pengelolaan SDM. Untuk prosesnya ini bisa dilihat di flowchart sebelah kanan. Ini kita bisa lihat mulanya itu dia bisa meriksa data employee dan kalau misalkan sudah lengkap, dia bisa kalau misalnya belum lengkap gitu ya, dia bisa menambahkan data baru dan juga kemudian mengelola data employee yang ada. Next, kita ada modul extra atau employee history. Ini memungkinkan HR untuk melacak berbagai informasi yang signifikan. Nah, di sini untuk kasus ini dia bisa melacak job history, kontrak history, salary history, dan juga timesheet cost. Dan untuk skenario ini kita akan memanfaatkan salary history untuk menjadi pertimbangan ketika menentukan kenaikan gaji karyawan. Bisa dilihat sebelah kanan ada flowchart-nya. Jadi pertama itu bisa meriksa salary history karyawan dan dari situ kita bisa analisis salary history karyawan tersebut untuk menentukan kenaikan salary. Oke, untuk modul ekstra berikutnya itu employee checklist. Ini yang memungkinkan HR untuk melacak dokumen yang harus diberikan oleh karyawan atau proses yang harus dilalui ketika baru masuk perusahaan atau ketika saat resign. Nah, ini dengan disediakan checklist itu bisa diakses melalui detail employee. Dan untuk kasus kali ini, untuk studi kasus ini, dia bisa melacak untuk dokumen education certificate, salary certificate, experience certificate ketika employee tersebut entry ke perusahaan. Dan juga ketika exit, dia bisa melacak juga untuk experience certificate dan juga salary certificate. Bisa dilihat sebelah kanan ini ada flowchart-nya, bagaimana prosesnya itu diperiksa kelengkapan dokumen employee-nya. Kalau misal udah lengkap, kita bisa menandakan melalui checklist tersebut. Nah, modul selanjutnya yaitu modul organizational chart. Nah, modul ini digunakan untuk memberikan gambaran jelas terkait strukturisasi perusahaan PT Inspire Weddings. Dengan adanya bagian ini, dapat terlihat jelas atasan serta bawahan pada departemen-departemen yang ada di perusahaan. Alur proses ini dapat dilihat di flowchart di samping ini. Nah, ini pertama dimulai dengan manajer HR membuka daftar employees perusahaan, kemudian menetapkan atasan dan bawahan untuk setiap karyawan, dan kemudian manajer HR akan dapat mengenerate organizational chart sesuai hierarki atasan dan bawahan yang telah dibuat. Dan kemudian proses berakhir dan organizational chart sudah dapat di-generate. Kemudian kita masuk ke modul training. Modul training ini digunakan untuk keperluan technical training karyawan perusahaan PT Inspire Weddings. Hal ini guna untuk melatih para karyawan, terutama dalam event management lebih dalam. Dari proses rekrutmen yang dilakukan sebelumnya, telah diterima staf baru bernama Emma pada posisi staff documentation. Nah, di skenario proses bisnis ini, Emma akan menjalani training program untuk posisi yang dijabatnya. Alur proses bisnis untuk proses ini dapat dilihat di samping. Nah, di flowchart ini ada manajer HR yang mulai dengan menyiapkan course program pelatihan pada modul e-learning bersama user. Kemudian memberitahukan adanya program pelatihan kepada karyawan terkait, dan kemudian manajer HR akan memantau status progres karyawan yang mengikuti course program pelatihan, dan kemudian setelah itu manajer HR akan mengakhiri program pelatihan ketika semua peserta sudah selesai mengikuti course program pelatihan. Kemudian proses akan selesai.
Selanjutnya ada modul extra reminder. Modul extra reminder ini digunakan untuk menetapkan pengingat untuk berbagai modul yang digunakan oleh PT Inspire Weddings. Modul ini efektif karena dapat membantu mengingat semua tanggal penting dalam perusahaan. Karyawan dapat mengatur pengingat untuk modul apapun, misalnya untuk modul sales, modul HR, modul project, modul event, modul accounting, dan lain-lain. Dan juga kolom tanggal terkait untuk dibandingkan. Hal ini memudahkan beban kerja perusahaan untuk mengingat tanggal-tanggal khusus. Misalnya, deadline date, assign date, recruitment date, dan lain-lain. Alur proses ini dapat dilihat pada flowchart di samping. Uh, jadi untuk reminder ini siapapun dalam perusahaan dapat membuatnya. User terkait. Jadi di sini kita bikin user terkait. Nah, bagi user yang akan membuat reminder, akan mulai dengan membuka modul reminders, kemudian menambahkan reminder baru sebagai pengingat kepada pihak yang bersangkutan di perusahaan, dan kemudian user tersebut akan memastikan bahwa reminder yang ditambahkan berhasil tersimpan dan muncul ketika menekan tombol lonceng. Dan kemudian proses akan berakhir pada step tersebut. Nah, modul selanjutnya adalah modul extra Employee Information. Modul Employee Information berguna untuk menambahkan informasi tambahan terkait karyawan yang berada di PT Inspire Weddings. Informasi-informasi tambahan ini termasuk info keluarga karyawan, tanggal bergabung dengan perusahaan, serta expiration date terhadap paspor dan ID karyawan. Modul ini juga dapat memberikan notifikasi terkait kadaluarsanya paspor dan ID kepada karyawan terkait. Alur proses bisnisnya dapat dilihat di flowchart samping, yaitu manajer HR akan mulai dengan membuka daftar employees perusahaan, kemudian manajer HR memilih employees yang akan diisi informasinya, kemudian manajer HR akan meminta detail informasi kepada employee terkait, kemudian manajer HR akan mengisi informasi tambahan terkait employee tersebut, dan kemudian proses akan berakhir sampai situ. Untuk modul attendance digunakan untuk mencatat kehadiran dari seluruh karyawan perusahaan PT Inspire Weddings. Di sini modul attendance ini penting untuk diimplementasikan karena sistem dari PT Inspire Wedding sendiri yang memiliki sistem kerja yang fleksibel dari mulai persiapan acara hingga hari H acara pernikahan. Maka dari itu perlu diterapkan dan modul ini terintegrasi dengan sistem penggajian pada payroll. Di sini fitur dari modul attendance adalah yang pertama adalah untuk check-in dan check-out bagi karyawan untuk menyimpan data kehadiran masing-masing. Selain itu, tim HR juga dapat melakukan pengawasan dan pelaporan terkait analitika kehadiran dari seluruh karyawan. Lalu terdapat modul extra resignation yang digunakan untuk memproses pengunduran diri dari karyawan perusahaan PT Inspire Weddings. Di sini terdapat beberapa fungsi utama. Yang pertama adalah untuk mendokumentasikan seluruh data pengunduran diri. Yang kedua, di sini karyawan bisa mengajukan pengunduran diri sendiri melalui request dalam sistem UDU. Dan terakhir, manajer HR serta atasan dari karyawan tersebut dapat melakukan penolakan atau persetujuan atas pengajuan resignation tersebut. Selanjutnya ada modul appraisal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja seluruh karyawan PT Inspire Weddings yang dilakukan secara periodik maupun setiap setelah adanya acara pernikahan. Sini digunakan untuk memastikan bahwa standar pelayanan dari perusahaan PT Inspire Weddings ini itu tetap terjaga. Nah, di sini kami menerapkan sistem 360 feedback, di mana evaluasi ini akan diambil dari karyawan itu sendiri, rekan kerja, serta atasan. Lalu terdapat modul extra insurance yang digunakan untuk menyimpan data asuransi dari masing-masing karyawan, serta memasukkan pembayaran dari asuransi tersebut ke dalam payslip karyawan. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam modul ini diantaranya adalah menyimpan data asuransi serta polis, lalu memasukkan pembayaran asuransi ke dalam struktur gaji karyawan, lalu perhitungan asuransi itu akan langsung mendeduksi gaji dari karyawan. Oke, baik. Selanjutnya ada modul dashboard. Nah, modul ini menyediakan ringkasan data real-time seperti progres proyek, anggaran, dan jadwal acara. Semua informasi ini penting karena mereka terintegrasi dalam satu tampilan untuk membantu manajemen mengambil keputusan lebih cepat dan efisien. Modul ini juga akan menampilkan KPI dan indikator kinerja perusahaan. Lalu mereka juga menampilkan integrasi data dari modul lain seperti expense, project, finance, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah kustomisasi widget dan layout sesuai kebutuhan tim. Oke, baik. Selanjutnya adalah modul expense. Modul ini membantu mencatat dan mengelola pengeluaran untuk acara, seperti sewa tempat, dekorasi, catering.
Lalu pengajuan biaya oleh karyawan dan persetujuannya oleh manajer juga dapat dilakukan di sini dengan data yang terhubung ke modul keuangan untuk pelacakan anggaran yang mudah. Modul ini akan memberi pengajuan dan persetujuan pengeluaran secara terstruktur, lampiran bukti transaksi, serta integrasi dengan modul finance untuk pelacakan anggaran. Selanjutnya adalah modul announcement. Modul announcement ini digunakan untuk menyampaikan pengumuman penting terkait operasional atau acara, mulai dari jadwal, perubahan kebijakan, hingga informasi mendesak. Pengumuman dapat ditargetkan berdasarkan departemen dengan notifikasi otomatis agar semua karyawan mendapatkan informasi tepat waktu. Oke, terus announcement ini akan memberi fitur yaitu menentukan target pengumuman, notifikasi otomatis ke penerima yang dituju, serta konfirmasi pembacaan pengumuman oleh karyawan. Dan yang terakhir adalah employee verification. Nah, employee verification ini membantu PT kita memvalidasi data dan dokumen setiap karyawan. Data-data ini bisa saja KTP, paspor, sertifikat lainnya, dan sebagainya. Secara sistematis, modul ini memudahkan HR untuk memastikan setiap karyawan memiliki data yang sah dan terkini. Gunanya modul ini bisa dipakai untuk mengunggah dan verifikasi dokumen identitas karyawan, notifikasi otomatis untuk dokumen kedaluarsa atau kurang lengkap, serta audit trail dari riwayat verifikasi yang mudah diakses. Modul selanjutnya adalah modul time off, yaitu modul yang membantu perusahaan untuk mengelola cuti karyawan dengan efisien, mulai dari pengajuan, persetujuan, hingga pelaporan jatah cuti secara otomatis. Nah, di bagian kanan bisa dilihat bisnis prosesnya. Jadi, karyawan bisa menginput permohonan cuti, kemudian dia bisa mengecek apakah jatah cutinya itu cukup atau tidak. Kalau ternyata cukup, maka dia bisa langsung submit untuk meminta persetujuan tingkat pertama, yaitu manajernya. Tapi jika jatah cuti ternyata sudah habis, maka dia bisa meminta request alokasi tambahan. Kemudian, jika yang persetujuan pertama disetujui, maka permintaan ini atau request ini akan dilanjutkan ke manajer HR untuk meminta persetujuan tingkat 2. Nah, namun jika manajer HR tidak menyetujui, maka time off ditolak. Kemudian jika manajer HR menyetujui, maka employee sudah bisa melakukan time off-nya atau cutinya. Untuk selanjutnya adalah modul payroll, yaitu modul yang memungkinkan perhitungan gaji, tunjangan, dan potongan secara otomatis, termasuk integrasi dengan akuntansi untuk pembayaran pajak, serta pelaporannya. Nah, di bagian kanan bisa dilihat, yaitu bisnis proses untuk modul payroll ya. Jadi, untuk karyawan yang telah direkrut, itu manajer HR atau HR dapat membuat kontrak kerja karyawan, di mana di dalam kontrak kerja ini terdapat informasi tentang gaji dan informasi lainnya. Kemudian setelah 1 bulan atau beberapa saat ketika karyawan sudah melakukan kerja, maka HR dapat membuat payroll. Kemudian proses perhitungan gaji dilakukan, kemudian manajer HR akan melakukan validasi, dan jika itu valid, maka HR menyetujui untuk pemberian gaji itu. Kemudian perusahaan bisa langsung memberikan gajinya. Namun jika validasi gajinya itu salah, maka perlu dilakukan perbaikan data terhadap request gaji payroll-nya itu. Modul selanjutnya adalah modul HR Company Policy, yaitu modul yang memungkinkan perusahaan untuk membuat, menyimpan, dan mendistribusikan kebijakan perusahaan secara terpusat. Jadi semua karyawan, termasuk para pejabat yang tinggi, stakeholders yang tinggi itu dapat melihat kebijakan ini. Dan kebijakan ini itu akan muncul di depan dashboard sewaktu setelah login di Odoo, maka akan muncul di bagian kiri ada company policy, nanti itu diklik, nanti akan muncul company policy-nya. Kemudian informasinya juga bisa dilihat di dalam informasi perusahaan. Nah, untuk yang di kanan adalah bisnis prosesnya, jadi cukup simpel karena stakeholders hanya perlu membuat company policy yang ada di settings, kemudian jika di-save dan di-publish, maka policy itu akan langsung dapat dilihat oleh semua karyawan.
Modul selanjutnya adalah modul Employee Document Expiry yang membantu memantau dan mengelola dokumen penting karyawan, termasuk pemberian notifikasi sebelum kadaluarsa. Jadi di dalam PT Wenix Inspire, itu terdapat profesional dan mereka memiliki sertifikat profesional yang memiliki expired date. Nah, di situ perusahaan dapat menyimpannya dan akan memberikan mereka notifikasi bahwa dokumennya itu akan kadaluarsa, sehingga mereka bisa langsung membuat sertifikasi baru agar tetap relevan. Nah, di bagian kanan terdapat bisnis prosesnya, jadi bisa langsung membuat dokumen baru, pencatatan kadaluarsa, kemudian jika akan kadaluarsa maka akan mengirimkan email notifikasi, jika tidak maka dokumen masih berlaku. Next, terakhirnya modul yang kita kerjakan bersama yaitu custom modul PPH 21. Yang modul ini memungkinkan HR adalah mengotomisasi dan mempermudah proses penghitungan, pelaporan, dan pemotongan pajak penghasilan karyawan di perusahaan gitu. Dan modul PPH 21 ini akan membantu dari sisi salary rule yang juga berdampak ke salary structure, payslip, data NPWP, PTKP, jumlah tanggungan, dan BPJS ketenagakerjaan di detail employee.